Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi informasi akuntansi pertanggungjawaban. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Arina Sarli Putri dengan NIM 2019-11372. Yang kedua saya sendiri Ahmad Khairul Huda NIM 2019-11375. Yang ketiga Idat Asadullah NIM 2019-11378. Yang keempat Triwi Napitasari dengan NIM 2019-11384. Dan yang terakhir Kiki Adista Kusumawardani dengan NIM 2019-11385. Materi pertama akan disampaikan oleh Arina. Perkembangan metode pengendalian biaya. Metode pengendalian biaya dalam perusahaan manufaktur telah mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan teknologi manufaktur yang digunakan dalam pengolahan produk. Sistem biaya standar adalah metode pengendalian biaya yang dikembangkan pada waktu komponen biaya produksi yang merupakan proporsi terbesar dalam total biaya penuh produk, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode pengendalian biaya yang dikembangkan kemudian setelah sistem biaya standar. Activity-based responsibility accounting system dikembangkan dalam lingkungan manufaktur maju yang proporsi biaya tahap desain dan pengembangan serta tahap distribusi produk ke tangan customer menjadi signifikan dibandingkan dengan biaya tahap produksi produk. Sumber daya yang dinyatakan dalam satuan uang merupakan biaya. Maka sistem akuntansi pertanggungjawaban ini merupakan metode pengendalian biaya yang memungkinkan manajemen melakukan pengolahan biaya. Konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu informasi tentang aktiva, pendapatan, dan biaya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab unit-unit organisasi yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tertentu dalam suatu organisasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban terdiri atas informasi biaya masa lalu dan informasi biaya masa daring. Yang pertama, informasi biaya masa lalu adalah biaya yang menjadi tanggung jawab seseorang yang digunakan dalam proses perencanaan, misalnya budget. Yang kedua, informasi biaya masa daring adalah biaya sesungguhnya yang menjadi tanggung jawab seseorang dalam bentuk laporan. Seperti laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan Manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai dasar penyusunan anggaran. Yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilai kerja manajer pusat pertanggungjawaban. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai pemotivasi manajer. Yang keempat, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas. Dan yang terakhir, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Asumsi perilaku dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Yang pertama, pengelolaan berdasarkan penyimpanan. Yang kedua, pengelolaan berdasarkan tujuan atau manajemen by objektif. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban sesuai dengan hierarki organisasi. Yang keempat, manajer dan bawahannya bersedia untuk menerima tanggung jawab yang diberikan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Dan yang terakhir, sistem akuntansi pertanggungjawaban mendorong kerjasama bukan kompetisi. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Idat. Activity-based responsibility accounting system adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambah dan bukan penambah nilai untuk memungkinkan manajemen merencanakan pengelolaan
aktivitas dan memantau hasil perbaikan bersinambungan atas berbagai aktivitas untuk membuat produk atau penyerahan jasa. 1. Aktivitas penambahan nilai. Aktivitas yang perlu dilakukan untuk menjaga agar perusahaan tetap bertahan dan berkembang dalam bisnis yang dijalankan. 2. Aktivitas bukan penambah nilai. Aktivitas yang tidak memberi nilai tambah dan merupakan aktivitas yang tidak perlu dilakukan karena tidak membuat perusahaan dapat bertahan atau berkembang dalam bisnisnya. Next. Rekayasa informasi akuntansi pertanggungjawaban. Sistem pelaporan biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Pelaporan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban harus menggunakan klarifikasi atau kode rekening yang sesuai dengan konsep pertanggungjawaban dalam organisasi. Posisi angka dalam kode rekening menunjukkan tempat terjadinya biaya atau menunjukkan kode jenis biaya dan penghasilan yang digolongkan sesuai dengan objek pengeluaran dan penerimaan. Jenis laporan biaya meliputi pelaporan tanggung-jawaban atau laporan biaya produksi. Sistem pengelolaan akuntansi tanggung-jawaban dalam akuntansi tanggung-jawaban tradisional. Oleh karena biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap tingkat manajemen, maka biaya-biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat manajemen yang berada dalam struktur organisasi. Perhitungan kos produk dapat dilakukan melalui tahap. Yang pertama, alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Yang kedua, perhitungan kos produksi bagian level, printing, dan gusar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Driwi. Contoh soal, Departemen Listrik menghasilkan listrik untuk memenuhi kebutuhan 3 departemen produksi, yaitu X, Y, dan Z. Kapasitas Departemen Listrik per tahun adalah 320 kWh dengan jumlah biaya listrik tersebut sebesar 1 juta, yang terdiri dari biaya tetap 700.000 dan biaya variabel 300.000. Kebutuhan minimum Departemen X, Y, dan Z masing-masing 80.000 kWh, 70.000 kWh, dan 50.000 kWh. Jawaban, biaya tetap 700.000, biaya variabel 300.000, total biaya produksi listrik per tahun 1 juta, data pemakaian listrik per tahun, kapasitas yang tersedia 320.000 kWh, Departemen X 80.000 kWh, Departemen Y 70.000 kWh, Departemen Z 50 kWh. Kapasitas yang bebas pakai yaitu dari 320.000 kWh dikurang 200.000 kWh, hasilnya 120.000 kWh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kiki. Metode pembebanan tanggung jawab biaya listrik. Metode 1, pembebanan berdasarkan kapasitas pelayanan. Departemen X 80.000 dibagi 200.000 dari total Departemen X, Y, dan Z dikali 1 juta dari total biaya produksi listrik sama dengan 400.000. Departemen Y 70.000 dibagi 200.000 dikali 1 juta sama dengan 350.000. Departemen Z 50.000 dibagi 200.000 dikali 1 juta sama 250.000. Total semuanya yaitu 1 juta. Next. Metode 2. Pembebanan berdasarkan kapasitas pelayanan dan pemakaian. Departemen X, biaya tetap 80.000 dibagi 200.000 dari total Departemen X, Y, dan Z, dikali 700.000 dari biaya tetap, sama dengan 280.000. Biaya variabel
300.000 dibagi 120.000 dari kapasitas yang bebas pakai, sama dengan 2,5 kWh. Departemen Y, biaya tetap 70.000 dibagi 200.000 dikali 700.000 sama dengan 245.000. Biaya variabel 300.000 dibagi 120.000 2 kWh. Departemen Z, biaya tetap 50.000 dibagi 200.000 dikali 700.000 sama dengan 175.000. Biaya variabel 300.000 dibagi 120.000 sama dengan 2,5 kWh. Next. Metode 3, pembebanan berdasarkan pemakaian. Departemen X, 1 juta, yaitu dari total biaya produksi listrik per tahun dibagi 320.000 dari kapasitas yang tersedia, sama dengan 3,125 kWh. Departemen Y, 1 juta dibagi 320.000 sama dengan 3,125 kWh. Departemen Z, 1 juta dibagi 320.000 sama dengan 3,125 kWh. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih telah mengikuti presentasi yang kami presentasikan untuk materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi ataupun kurang kejelasannya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.